Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kecuali sedikit pun saya ingin mengawali dengan menyampaikan hadis Nabi SAW. Hadis ini diteruskan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Lalu didokumentasikan hadisnya oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadzuhu bihadzin wafir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Paham? Tidak. Man ismun mausulun yadullu ala al-faradiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk kepada objek, bentuknya tunggal tapi maknanya jamak. Jadi kalau ada hadis Nabi atau bahkan ayat Al-Quran ditujukan untuk kita, dibuka dengan man, maka rasakan hadis itu ditujukan pada kita secara personal. Walaupun sifatnya umum. Jadi misal saya baca hadis Nabi, ulun baca hadis Nabi, man salaka tariqa. Jadi rasakan seakan-akan Rasulullah menyampaikan hadis itu untuk kita. Man salaka tariqan, hei adi hidayat, hei fulan, hei fulana, siapapun yang menempuh perjalanan, menyiapkan dirinya. Nabi tidak mengatakan man salaka syari'a. Kalau syari' jalannya lebar, lapang, luas, tantangannya tidak banyak. Tapi tariq, jalan yang tidak mudah, kadang berliku, kadang menunggu. Pengajian dibuka malam ba'da isya, ada yang datang sudah ba'da asar untuk menentukan tempat. Siapa yang datang tadi ba'da asar? Masya Allah. Mudah-mudahan pahalanya itu dicatat dari sejak asar. Ya. Tapi tidak cukup dengan amin, hadisnya belum selesai itu. Ya. Jalannya tidak mudah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka seluruh persiapannya, investasi waktunya, tenaganya, kadang jalan lelahnya, menunggu penatnya, keringatnya, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat semua perjuangannya, hei malaikat, nanti di hari kiamat saat hisab, kalau benar niatnya untuk belajar, walaupun satu ayat saja, satu hadis saja, tapi dia betul-betul niatkan untuk belajar tuntunan agamanya, maka saat hisab diperintahkan oleh Allah pada malaikat, dari perjuangannya itu cepat langsung ringankan langkahnya menuju surganya. Syaratnya memang untuk belajar, bukan update status. Alhamdulillah dapat sub pertama, ceklik ya. Misal maka hadis yang pertama tadi memberikan jaminan, yang memfasilitasi, yang menyiapkan diri, yang datang, lalu dia niatkan betul-betul ikhlas untuk belajar walaupun satu ayat saja, maka yang pertama Allah jaminkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpeluang meringankan langkah kakinya saat hisab menuju surganya. Dua, kalau yang masuk ke yang bagian ini, saya minta izin untuk
bisa berdiri supaya bisa lebih bisa melihatnya, insyaallah. Alhamdulillah. Saya izin maju aja ya biar kelihatan. Mohon maaf saya belakangnya. Saya maju, antum gak usah maju. Baik. Perhatikan kalimatnya. Wa innal malaikata. Dan kalaulah para penuntut ilmu itu mengetahui, Allah perintahkan yang kedua para malaikat, la tadau ajnihataha, untuk membentangkan sayap-sayap mereka, ridhan li talibil ilmi, untuk menaungi dan memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Jadi jangan diduga kalau kita saat akan berangkat mencari tempat duduk itu biasa, tidak. Ini majlis mahal. Acara malam hari ini acara mewah. Bukan mewah dunianya, tapi mewah limpahan karunia dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah kepada malaikat melalui lisan Nabi, bentangkan sayap wahai malaikat. Maka bentangan sayap malaikat itu punya 3 makna. Ada berapa makna? 1, lita'mini du'a'id da'i, untuk mengaminkan setiap orang-orang yang berdoa kepada Allah. Karena itu kalau Anda datang dari tempat tinggal menuju berangkat ke sini, sudah duduk nunggu dibuka sampai selesai belajar kita berdoa, itu malaikat diperintahkan oleh Allah, bentangkan sayapmu, dia mengaminkan doa yang dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. 2, al-istighfar bil ilmi, memohonkan ampunan kepada Allah kepada siapapun yang datang menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Maka malaikat menyebut namanya, memohonkan kepada Allah ampunan khusus untuknya dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Itulah sebabnya yang menjadikan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, rumahnya dekat dengan Nabi, bahkan dekat dengan tempat mengajar Nabi. Jadi kalau Anda mau haji atau umrah, nanti lewat pintu Babus Salam, mau belok ke arah kiri Bukit Sofa, itu persis dekat pintu Babus Salam, sampingnya itu rumahnya paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhuma, punya anak bungsu namanya Abdullah, diberi nama Abdullah bin Abbas. Anak ini dikhususkan oleh beliau berkhidmat untuk mengambil ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah anak ini dewasa jadi ahli tafsir, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncaknya beliau menjadi satu di antara penafsir Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ditanya oleh seorang sahabat, apakah amalan yang menjadikan Allah itu begitu cepat mengampuni dosa seorang hamba? Jadi kisahnya, konon ada seseorang yang melakukan dosa besar. Dia konsultasi pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menurut Anda amalan apa yang kalau saya kerjakan dosa saya bisa cepat digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara jawaban beliau, satu riwayat berbakti pada orang tua, riwayat yang kedua, perhatikan kalimatnya, saya tidak melihat satu amalan atau kamakala yang menarik perhatian Allah untuk mengampuni dosa, kecuali di antaranya mendatangi majlis ilmu. Itulah sebabnya ada seseorang yang diviralkan. Bahkan ada satu ayat di Al-Quran, surah keempat An-Nisa ayat 100, yang menegaskan kisah ini kembali. Seorang pemuda membunuh 100 orang, sudah berbuat kriminalitas, mabuk, zina, sudah pernah bunuh orang. Satu kali dia ingin taubat dan berkonsultasi bagaimana caranya ingin mengobati dan mengagurkan dosa-dosanya. Maka ditunjukkan oleh seorang syekh, datangi majlis ilmu di sana dengan niat memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat, di perjalanan belum sampai ke majlisnya, baru di jalannya setengah perjalanan
kalau jarak 10 kilo dia baru sampai 5 kilo di jalan, lebih 1 jengkal, tiba kemudian ajal datang menjemput. Apa yang terjadi? Ternyata setiap langkah yang dia lakukan menuju majlis ilmu itu diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat untuk menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Jadi jalannya itu menggugurkan dosanya. Baru pertengahan dosanya habis, lewat sejengkal, dapat amalan baru sejengkal, ingin berangkat ke majlis ilmu. Amal itulah yang mengantarkan ia pada rahmat Allah dengan jaminan surganya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Perhatikan kalimatnya. Dan siapa yang menghendaki merubah dirinya untuk mendekat kepada Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Kalau ia masih hidup setelah berhijrah, belajarnya benar, menuntut ilmunya benar, ingin dekat dengan Allah, maka yang Allah berikan pertama kali ketenangan dalam hatinya, kelapangan dalam jiwanya, perubahan dalam hidupnya. Tapi kalau kemudian dia berangkat menunaikan niatnya untuk berangkat ke majlis ilmu, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau ada di antaranya yang mau berangkat, baru persiapan, belum sampai, kemudian dia wafat, maka Allah jamin langsung lewat firman-Nya, Allah perintahkan malaikat catat semua amalannya itu untuk menggugurkan dosanya dan menetapkan pahala untuknya. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang sampai 100, mabuk hampir tiap waktu, zina sudah khatam, dia taubat mau datang ke majlis ilmu, belum sampai di tengah meninggal dengan istighfar, gugur dosanya, jaminan surga. Ini saya mau tanya yang di sini ini. Ada yang pernah bunuh orang? Ayo angkat tangan. Mumpung Pak Kapolda mau datang nih. Ada yang pernah mabuk-mabuk? Anda tidak melakukan itu dan sudah hadir di sini. Jadi kalau sudah datang, ditempatkan, dan bahkan infonya jauh disampaikan sebelum hari ini, yang terpilih Anda yang datang. Boleh jadi tidak semua yang bisa tahu info bisa hadir. Mengapa yang menjalankan Anda untuk duduk, datang, lihat, mendengar, mencatat? Kenapa mesti kita? Kenapa bukan yang lain? Boleh jadi salah satu kehendak Allah, kalau bukan ingin mengabulkan doa yang pernah sering kita mohonkan, atau mungkin yang kedua, Allah ingin menggugurkan dosa kita di malam ini sebelum kita pulang menghadap kepadanya. Oleh karena itu, satu, isi dengan doa. Kedua, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, ikhlaskan niat kita untuk kita mulai belajar. Inilah yang saya ingin antarkan dalam muqaddimah sebelum kita memulai bahasan kita di malam hari ini. Jadi ini baru pengantar. Sekarang mari kita mulai bahasannya. Saya mau tanya sebentar, ini Bu Lisa sampai jam berapa ini? Oh, sampai subuh ya. Jadi saya habis ini langsung ke Banjarmasin, langsung ngisi. Baik, silahkan Anda sampai subuh, saya jam 10 berangkat. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda. Ada yang diberikan kedudukan, seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan. Ada yang diberikan limpahan harta benda, sehingga mengangkat status sosialnya. Ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas, sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan. Ada yang diberikan tenaga yang begitu besar, sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara 4 pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap soleh atau amalnya dianggap salah. Itulah sebabnya
ayat pertama sebelum kita menyambungkan pada silaturahim, kita ingin muhasabah dulu karena bulan Al-Muharram adalah bulan muhasabah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi khalaqal mauta wal hayah, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai enggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang, saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat di media sosial, didengar informasinya, disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja, itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya. Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian, makin hening ini. Setiap hari dipanggil Allah tidak? Dipanggil. Lewat apa? Adzan. Baik. Pak Andi. Ada namanya Pak Andi? Oh, ganti. Pak Tony ada? Ada. Ganti. Ini pasti nggak ada. Suneo. Pasti nggak ada ya? Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Oh, nggak ada yang jawab tuh. Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara, telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah bin Fulanah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita, diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dipanggil lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafaz ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeza. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya,
untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam, mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi, kalau ini karya manusia mustahil bisa diperdengarkan. Karya ini kalau karya manusia mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang azan tidak pernah padam 24 jam. Tapi panggilan azan itu mengajak kita menunaikan salat, menghadap Allah. Saat menghadap itulah perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika kalian punya masalah dalam hidup, terima dulu, tangkap dulu dengan sabar, karena tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya persoalan. Masalah itu dikirimkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ingat Quran surah 2 ayat 155, wala nabluwannakum bisyai', dan aku berjanji, aku pastikan setiap orang yang hidup, kata Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Jadi mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup. Saya tanya ibu yang di sini nih, Bu, ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin, takut nggak sanggup. Nggak ingin, takut nggak hidup. Ini rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qur'annya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa, dikirimkan jalan doanya lewat ujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat ujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah ingin lancar, lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot di utak-atik kan jadi nggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti. Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian, di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah, seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah, bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya. Dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya? Wassalah, bawalah itu dalam sholat. Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan engkau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan, sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu. Kalau benar cara kita sholat, betul cara kita bermohon, maka hadis qudsinya lewat lisan Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seorang hamba menyiapkan salat dengan benar sampai dia membaca kalimat ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau salat tuntas, asar ke maghrib punya persoalan tuntas, maghrib ke isya sebelum tidur ada masalah, selesai. Kalau tidak terkabul, tidak selesai masalahnya, boleh dicek, boleh jadi sholatnya kurang khusyuk ditunaikan. Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru.
Ada yang kenal Fir'aun, Pak? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu. Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menofos dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Kapan dikabulkan doanya? Saat sholat dan berdiri dalam sholatnya. Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedang berdiri dalam sholatnya, doa kepada Allah, minta diberikan keturunan, dikabulkan doanya karena khusyuk sholatnya. Sekarang cara khusyuk bagaimana? Dan apa kaitan dengan pembuka tadi kita di awal? Di surat Al-Mulk tadi. Maka ayat ke-46-nya mengatakan rumus khusyuk. Sebetulnya tidak perlu pakai pelatihan. Kalau rumus Quran kita praktekkan, mempelajari yang Nabi tunjukkan, praktekkan seperti dicontohkan, dapat kita nilai khusyuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu tanda pertamanya kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak? Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam salat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudhu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah ini Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta, sebulan sebelumnya sudah disiapkan. Pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang. Yang belum tentu kita datang, keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari. Berjanji mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, mengentaskan persoalan. Dari mulai bangun sampai kita tidur, tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-gitu saja. Pakai kaos, depannya Mbappe, belakangnya Messi. Menang, menangis saja. Kalah 1-0 tuh. Saya nggak nonton. Itu yang terjadi. Kalau sudah siap, datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia menghadap ke arah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya. Annahum ilaihi raji'un. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ilaihi raji'un, artinya apa? Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatan muwadda'. Kalau engkau mau salat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin salat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu, bagi orang Islam dulu, 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar, setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika
ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai salat, baru mulai bertakbir. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan ia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar, tahu, makrifat tentang dirinya, dia akan pulang. Nah sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita, bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah, ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik? Kalau tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan, apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya ambil contoh begini. Ini kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik, itu pasti pilihannya sempurna. Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Ini nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana. 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu. 2, kedudukan, jabatan. 3, harta benda. 4, tenaga. 1 apa? 2, 3, 4. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi 4 bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan. Hartanya tak mampu mengalahkan Uthman, tenaganya tidak sekuat Bilal, tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang, karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan. 3, saya cepat dulu sebutkan, nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. 3, harta. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an. Tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah. Kedudukan sudah ada Umar, maka yang ini memfokuskan bidangnya, walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat, siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah, tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi, tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah. Menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya, tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Uthman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali, Abu Hurairah sudah dengan ilmu. Peluang saya pada yang keempat dengan tenaga.
Maka empat-empatnya ditekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana. Kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Jadi tidak usah ikut komen lagi. Komen Nabi al-Kamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan, saya azan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Utsman? Kan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara. Kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya azan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga digunakan untuk azan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. Satu. Nah sekarang, dari 4 pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini? Karena di mana-mana kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, ini saya ambil contoh. Kalau kita habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang nggak? Mudik nggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru. Saya tanya, kalau mudik tuh senang tidak? Kalau pulang tuh senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan, kereta habis, pesawat habis. Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus. Diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya kata tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telepon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan. Rumah dicat, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara, karena ada yang pulang siap membawa bekal. Ulun pernah tanya satu orang, kenapa Anda tak pulang? Tak ada bekal, Ustaz. Jadi umumnya, kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Jadi saya tanya nih, maaf ya, kalau sudah haji mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji disegerakan haji ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang, kembali itu senang. Di mana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak? Mau bilang senang takut pulang, gak senang pulang juga. Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, tanya pulang. Saya dengan sahabat Ustadz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, Ustaz, abang sudah rindu sama Allah. Liqa'ullah. Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit. Hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tapi kalimatnya, anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah.
Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23 sampai 24. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan surganya, ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah, bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ditatap selama hidupnya. Punya bekal. Nah, untuk masuk ke tahap itu, kita pasti menentukan pilihan sampai malam ini. Anda mau pilih yang mana? Mau pakai ilmu? Mau pakai tenaga? Mau pakai harta? Atau mau pakai kedudukan? Tapi yang harus Anda sadari, kalau Allah sudah kirimkan satu di antara empat ini, maka itulah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk mencari akhirat kita dengan itu. Ingat itu ya. Mau ada drone, mau tidak ada drone, tetap itu pilihan. Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu sekitar, dengan itu kita mulia di hadapan Allah. Keistimewaannya apa? Cara belajarnya bagaimana, dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan, maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122. Sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ulun mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fi sabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fi sabilillah, maka tidak ada tanya jawab lagi, langsung berangkat dalam kondisi apapun. Saya ambil contoh begini. Ini kisah nyata. Ada seorang suami sudah beraktivitas 3 bulan. Dia merantau pekerjaan, tak bertemu dengan istri dan keluarga. Sampai pulang ke rumah, bertemu dengan istri, sudah cium tangan, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi, tiba lewat di samping rumahnya terdengar kalimat nada munadi lil jihad. Datanglah pemanggil jihad mengatakan, jahidu fi sabilillah. Ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah. Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, "Ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu." 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, "Ayo jihad." "Ma, papa pamit dulu." Nih Pak Dayat 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja Pak. Tiba-tiba datang panggilan, ayo ikut jihad. Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri? Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Jadi nggak mudah. Tapi karena tarbiyahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat,
Dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid. Paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak, masa cukup lampau. Tapi kisah nyata. Beliau tanya ke anak-anak TK ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang perempuan 1-2 angkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap dan mengatakan dengan kencang, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kamilah calon syuhada. Kami akan nyusul bapak kami akan nyusul paman kami akan nyusul om kami. Itu keluar kalimatnya secara tegas karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah, dulu suasananya begitu. Di era Nabi kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang? Semua keluar. Kiai Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar demi negeri, niatkan ibadah, tinggi nilainya. Tiba-tiba karena panggilan itu datang yang keluar banyak, yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? Liyattafaqahu fid din. Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan, kuasai teknologi zaman sekarang, kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? Liyattafaqahu fid din. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini. Karena itu yang paling prioritas kalau bisa, pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama. Dulu orang kalau belajar, mereka bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rusyd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya, pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fi sabilillah.
Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fid-din. Quran tidak mengatakan liyadrusu fid-din. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyatafaqahu fid-din. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan ta artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya. Jadi kalau adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. Oh. 2, usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, enggak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutabah, pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah katanya. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Mau bika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia, dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India sampai kiamat kurang 2 hari, asli India bilang bahasa Inggris ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina belajar bahasa Arab ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru datang ke Mekah belajar, ngisi di radio. Assalamualaikum wal ahbabul mustami'in al-kiram. Kalau nggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Taif. Ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris, kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. Dipakai seperti Jepang, kayak orang Jepang. Watashi wa Indonesiano adides. Dipakai bahasa Perancis, kayak orang Perancis. Comment ça va, sauver? Dipakai Tagalog kayak orang Filipina. Kumastaka mabuti. Pakai bahasa apapun lidahnya lunak karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Tapi tetap kalau ibadah dengan cara pengetahuan, kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, ndak pernah tanya, hanya untuk ujian, dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Maka Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Perhatikan caranya. Bainama nahdun julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tiba-tiba datang penuntut ilmu. Ittala alaina rajulun syadidu bayadus thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa rukbatayhi ila rukbatayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisir rapi, enggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya. Fokus datang di saf pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil saf paling depan. Saf depan mau ngantuk ditahan-tahan, mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan, kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qur'annya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham. Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya. Contoh saja nih, ini contoh nih. Maaf, ini sindiran halus di Quran tapi tajam. Akan didapati orang sholat tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba selama ini kita sholat, berapa waktu dalam sehari? 5, 2, 4, 4, 3, 4. Sudah puluhan tahun kita kerjakan, ada yang belasan tahun dilakukan, ribuan kali rukuk dan sujud dilakukan. Pertanyaan dasarnya dari Al-Quran, dari semua yang dikerjakan itu berapa yang dipahami? Allahu Akbar, dari mulai takbir. Pertanyaannya, kenapa yang diucapkan Allahu Akbar? Padahal nama Allah itu begitu banyak, 99 yang paling mulia, Al-Asma'ul Husna. Kenapa tidak dikatakan Allahur Rahman? Kenapa tidak dikatakan Allahur Rahim? Kenapa Allahu Akbar? Kenapa sahabat Abu Bakar ketika mendengar Allahu Akbar, karena paham, langsung gemetar menangis dengan kalimat itu? Itu Nabi sebelum sholat nengok ke belakang, itu baru nengok sudah paham apa yang mau dibaca. Jadi bukan sekedar nengok ke belakang, ada ilmunya juga. Nengok ke belakang cuma lihat istau, kata makmum sudah tahu. Lihat siapa yang sholat, adakah orang mampir, adakah orang biasa, adakah orang mukim, lihat wajahnya. Oh, ini tipikal mahasiswa baru pulang dari luar negeri, berarti Baqarah. Bapak ini kelihatan begitu ikhlas wajahnya, Al-Ikhlas. Ambil tengah-tengah, kesimpulannya Al-Kautsar. Jadi dengan melihat ke belakang sudah bisa memetakan apa yang akan dibaca. Tapi yang paling menarik, dia paham dari mulai takbir sampai dengan salam. Itulah yang menjadikan sholatnya khusyuk. Dunianya dibuang ke belakang saat mengangkat tangan, sholatnya fokus khusyuk menghadap Allah, dan dia paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Lisan membaca, fikiran menerjemahkan, hati meresapi. Itulah inti dari akidah kita. Iqrarum bil lisan, ya, tasdiqum bil qalbi, wal amalun bil jawarih. Kalau sholatnya begitu, itu khusyuk, doanya langsung dijawab. Sekarang yang terjadi, yang dibacakan oleh lisan tidak dipahami oleh pikiran, sehingga setannya masuk ke pikiran kita. Itu kalimat nabinya begitu. Idza udzina au kama qala, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun, maka setan alergi dengan suara adzan, dia akan berlari terbirit-birit sampai menutup bagian hidung dan telinganya, saking alerginya dengan adzan. Fa idza thuwiba, kalau adzan selesai dia balik lagi bersiap menggoda. Jadi jangan heran kalau sedang adzan, orang yang jalan sholat pun jarang sholat bisa berkata pada temannya, sudah adzan ya? Pernah begitu? Karena setannya pergi karena takut mendengar suara adzan.
Tapi kalau adzannya berhenti, fa'ada, setan balik lagi. Makanya heran kita mendengar, tapi tidak heran dalam konteks hadis ini. Temannya bisa menjawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Ketika adzan kita berkata, sudah adzan ya Allah. Begitu selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Karena setan balik lagi. Tapi bukan di sini inti poinnya. Inti poinnya, kalau Anda sudah akan mulai menghadap kiblat, itu sudah bisa khusyuk sehusu-husunya. Kapan setan masuk menggoda? Fa idza kabbara, apabila dia mulai bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka setan masuk dalam pikirannya sampai ke jiwanya, yuwaswisu fi sudurin nas, dan dia mengatakan uzkur kadza, ingat ini, ingat itu. Sehingga orang yang sholat, kalau sebelum dia takbir, dia bisa fokus. Begitu dia takbir, dia bisa mengingat yang tidak ingin dia ingat. Kalau tidak percaya silakan. Tadi waktu sholat isya yang kebayangkan kapan ustadz dia datang? Padahal niatnya mau sholat isya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai nanti akan ada orang sholat lupa rakaat, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang terjadi begitu? Sekarang ada begitu? Satu. Kenapa? Karena belajarnya tidak sampai paham. Sekarang kita coba pulang dari sini, nanti lihat perbedaannya. Pulang dari sini, belajar setahap-setahap. Hari ini saya ingin tahu tentang makna mengangkat tangan begini artinya apa, ucapan Allahu Akbar itu hikmahnya apa. Setelah paham, praktikkan dalam sholat dan lihat perbedaan hasil setelah itu. Nah, karena tak paham ini, silaturahmi pun bisa putus, ini masalahnya. Sekarang banyak perbedaan-perbedaan yang menghasilkan, mohon maaf, perpecahan, saling cela, saling klaim yang paling benar. Apa kunci utamanya? Ilmu, ngajinya nggak sampai paham. Ngajinya hanya sampai ke lisan. Dapat dalil ini, dah dalilnya begini, ini yang paling benar. Tapi nggak dipahami maksud dalil ini kemana. Yang ini benar, yang ini salah, yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Tapi nggak pernah digali kalau dia mengerjakan itu dari mana sumbernya. Kenapa ada seperti itu? Dari mana datangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menghitung kurang lebih dalilnya 70 hadis. Dibagi 4 bagian. Cara bacanya ada 4 dalam Al-Fatihah yang dibacakan dalam sholat. Yang pertama jahar, bacakan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga dibaca sir, silent. Kalau baca sir jangan, tidak harus ditempelkan ke dalam mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ditempelkan ke mic untuk ngasih tahu ke belakang saya sir, itu namanya jahar. Sir cukup kita yang dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4, bacakan jahar rakaat pertama, yang keduanya tidak dibaca. 4 cara. Ada ilmunya, ada sanadnya, ada hadisnya, ada latar belakangnya. Kapan Nabi nggak baca basmalah? Ini kejadiannya. Dalilnya begini. Kalau ada kondisi itu ingin dipilih, silahkan bacakan. Ada yang ingin baca jahar. Kapan dalilnya? Kapan peristiwanya turun? Karena sebab apa? Karena ini. Oh, Nabi setelah itu sering baca basmalah dengan jahar. Saya pilih ini. Asy-Syafi'i memilih jahar. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih tidak baca sama sekali. Imam Ahmad pilih pertengahan. Ini ada jahar, guru saya Asy-Syafi'i. Yang tidak dibaca, gurunya guru saya Imam Malik. Maka saya ambil pertengahan yang sir. Dalilnya ada. Kalau tidak tahu ini, nah itu yang repot. Tak paham ini, silaturahmi bisa putus. 2010, ulun jadi panitia haji di Mekah. Tugasnya daerah Masjidil Haram. Menerima jemaah haji pertama. Salatnya Isya. Begitu Syekh Sudes mengatakan, Istau. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu samping saya, persis komentar jamaah samping saya mengatakan, iki mami Muhammadiyah ya.
Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Oh, ketuanya saya Sudes. Kalau kita paham, oh kenapa yang ini pilih ini, dalilnya ini. Kenapa yang ini pilih ini, dalilnya ini. Begitu indah silaturahmi dilakukan. Bukan masalah NU-nya, bukan masalah Muhammadiyahnya. Dua-duanya penting. Kita kuatkan supaya rukun, persaudaraan kuat, saling mendukung. NU Muhammadiyah kompak, Indonesia jaya. Nah itu yang kita dorong. Jadi kalau ada yang kunut, bukan karena NU. Kalau tidak kunut, bukan karena Muhammadiyah. Karena zaman Nabi pun belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Allahumma hdina fiman hadait. Akan ada tiba masa ahli ulama mulai berkurang, muncul ustadz-ustadz yang kurang jelas ilmunya, sanadnya kurang, memberikan fatwa pengajaran yang tidak tuntas, tapi memberikan doktrin. Tidak tahu dari mana asalnya, ustadz. Gelarnya bisa beda-beda. Di Kalimantan guru, ke Sumatera tuan guru, ke Jawa kiai, macam-macam gelarnya. Ada mama, lain-lain lah. Kalau sudah banyak yang muncul makin aneh, itu artinya ulama yang betulan makin sedikit. Seujug-ujug kita belajar sampai takbir, belum pernah ada dari tafsir, dari hadis, keterangan dari Nabi yang bisa video callan dengan malaikat. Itu kalau Anda ngaji hadis Muslim 9 jilid syarah Imam Nawawi, baca jilid pertama, nomor hadis ke-12, itu kita bisa ikutan bingung. Karena kalimat Nabinya, "Aw kama qala sayati 'alaikum unasun aw zamanun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Akan tiba nanti satu masa ada sekelompok orang tiba-tiba diustadkan, diulamakan, jadi acuan, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Nanti tiba-tiba ngasih komentar, komentar itu bikin Anda bingung. Komen Nabinya, jangankan Anda yang bingung, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Itu Abu Jahal kalau dengar bisa video call sama malaikat, ikutan bingung itu. Maka pesan Nabi, iyyakum wa iyyahum. Kalau ada yang demikian, sudah tidak usah banyak diberi panggung. Cukup diabaikan saja, tinggalkan saja, cari orang-orang yang kualifikasinya betul-betul punya ilmu. Sekarang yang aneh itu, kalau yang ngaku itu banyak, jangan aneh karena Nabinya menyampaikan demikian. Termasuk yang mengaku Nabi. Kata Nabi, la nabiyya ba'di. Tidak akan ada Nabi setelah saya. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, akan ada Nabi mengaku setelah saya. Ngaku-ngaku Nabi maksudnya. Akan ada orang mengaku Nabi setelah wafatnya saya. Maka kalau ada yang begitu cukup katakan, nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad wafat. La nafyi nehi. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi, tidak usah aneh. Yang aneh itu kalau selalu ada pengikutnya. Di Banjarbaru ada nggak? Di Jawa itu sampai sekarang kurang lebih 30 yang sudah mengaku Nabi. IM, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Tangkap sama polisi kita. Ditanya, kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Nah, bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Ada levelnya agak tinggi dikit, ngakunya malaikat. Zaman dulu dia minta izin sama gubernur Jakarta yang tempo dulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Diamankan juga sama polisi kita dukung tuh, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Dihukum 6 tahun, sudah meninggal sekarang. Nah itu yang aneh-aneh itu. Kalau muncul tidak usah aneh. Yang aneh itu setiap muncul ada pengikutnya. Ini kita sudah paham, ini kan gak mungkin terjadi. Mengontrol, mengendalikan neraka, video call dengan malaikat, baru menyapa bidadari di surga. Ya untuk sekedar hiburan sih gak apa-apa. Tapi kalau ada pengikutnya itu yang repot. Ntar habis ini video saya dipotong nih, lihat aja nanti. Ntar lihat aja nanti tuh. Karena ada kontainer-kontainer tuh, pembuat konten.
Ya, sekarang karena ngajinya nggak pakai sorab nahu lagi, pakai YouTube. Taba ya tubu YouTuban. Fasbaka yu Facebooku Facebookan. Instagram ya Instagrimu Instag. Nah itu, akhirnya kualitasnya begitu. Qurannya nggak dipakai, muncullah mulai banyak masalah, silaturahim terputus. Padahal rumus Qurannya jelas, Quran surah 4 ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf tuh. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang aneh-aneh bawa ayat Al-Qur'an, saya mau bacakan ayat nih, mana mushaf? Nah. Wa yustahza'u biha, atau mengolok-olok ayat Al-Qur'an. Dia tidak paham dengan Quran, bicara Quran, penjelasannya aneh, tidak bisa dipahami indahnya bahasa Al-Qur'an. Fala taq'udu ma'ahum, Anda enggak usah mencela. Tidak usah menghina. Cukup kata Quran, tinggalkan aja karena itu enggak penting. Kalau Anda orang penting akan menjauhi yang tidak penting. Mencela yang sudah tercela itu tidak ada kerjaan. Jadi tidak harus diberikan panggung, jangan difasilitasi. Kalau punya karya gak usah dibaca, kalau ada ceramah tidak usah disimak, tinggalkan. Kenapa demikian? Saking rahmannya Allah. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sampai dia sadar karena tidak ada pengikutnya, kosong, sepi, taubat dia. Kembalilah ke jalan yang benar. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda lama-lama nyimak, Anda terus ikuti, Anda lama-lama seperti itu. Anda koleksi videonya, besok-besok Anda makoli-makoli juga tuh. Cukup tinggalkan, lalu doakan, minta kepada Allah kebaikan. Itu contoh. Pertanyaan sekarang, masanya sudah hadir belum? Kejadiannya ada enggak? Naik di atas itu. Ini ilmunya yang ada dikit nih. Dikit tapi. Ada ilmu baru belajar tapi tidak paham sanad. Belum sampai fikih, tidak mengerti maksud ayat ini kemana, secara bahasa apa, secara riwayat apa, pokoknya secara teksnya begitu dipahaminya. Maka ini juga musibah, karena akan tiba satu masa golongan orang-orang datang mengatakan ini yang benar, yang itu salah, sehingga mengeraslah hatinya, terpecah silaturahimnya. Sebabnya sederhana, karena ilmu yang tidak tuntas. Contoh, masih ada waktu? Di Bekasi, tahu Bekasi? Ya, orang bilang planet lain katanya. Lampu merah sonon dikit tuh. Ini kisah nyata saya alami sendiri. Suami istri, ayah ibu, datang menghadap pagi untuk konsultasi. Wajah keduanya cemberut. Ternyata bukan masalah dunia, bukan masalah rumah tangga, persoalannya justru seputar sholat. Suami pulang kerja dari Jakarta, macet, pulang nyampe rumah, ketinggalan jamaah di masjid, sholat di rumah. Begitu beliau i'tidal, sami'allahu liman hamidah, lantas mau sujud. Saat sujud itulah istri melihat, ternyata yang saat sujud yang turun lututnya duluan. Saya contohkan. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, dan seterusnya, turun lutut dulu begini. Ya? Istri melihat, begitu melihat, selesai salam tanpa muqaddimah, Ini masalahnya. Langsung mengatakan, papa tadi sholatnya salah. Suami bertahan, karena di Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan, di rumah tangga itu yang mimpin suami, istri berpartner. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin. Jarang menerima saran, senang menerima masukan. Ini masuk tanpa muqaddimah mengatakan papa sholatnya salah, langsung defense. Salah kenapa mah? Harusnya tadi papa akan sujud telapak tangan dulu, bukan lutut. Jadi dalam pemahaman istri, turun ini telapak dulu, baru kemudian lututnya nyusul. Suami karena tidak ingin kehilangan gengsi juga mengatakan, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Saya tahu karena besoknya datang bercerita tentang itu.
Problemnya yang istri ngaji di Ustadz A, yang suami ngaji di Ustadz B. Begitu datang saya sampaikan, Pak Ibu, yang di soal ini ada di satu kitab yang sama. Yang pakai lutut, pakai telapak tangan ada di Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut nomor hadis 838 nih kitabnya paling kanan sebelah bawah, riwayat Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah nomor hadis 840 sampai 841 nih kiri atas. Jadi yang pakai lutut riwayatnya kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil, falyadha rukbatai qabla yadai." Kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Lutut. Yang riwayat Abu Hurairah kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir." Faliyadha yadaika qabla lukbataik. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Tuh, bingung nggak? Bingung nggak? Karena baca terjemah. Karena baru dirasah belum tafaqquh. Kok bisa dua hadis statusnya sahih dua-duanya? Bikin bingung, yang satu pakai lutut, yang satu pakai telapak tangan. Yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya, pemahaman kita yang belum sampai ke situ. Saya sampaikan, Bu, yang pakai lutut ini, Pak, ini riwayat sahabat Wa'il bin Hujur. Wa'il itu lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Pada waktu itu nabinya masih kuat, ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Kekuatan beliau masih prima. Dilihat Nabi salat turun sujud, lututnya yang turun duluan. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi wafat kurang lebih usianya 63 tahun. Karena itu beliau masuk Islam usia Nabi sudah sepuh 60 tahun. Hadis-hadis yang disampaikan dalam usia Nabi sekitar 60-an itu menunjukkan kaki Nabi lututnya bermasalah. Kadang beliau pegang tongkat, kadang sholatnya nyandar. Kenapa? Lututnya bermasalah. Karena umumnya semakin sepuh masalah utama yang pertama apa? Lutut. Karena itu Abu Hurairah lihat Nabi sholatnya telapak tangannya turun. Karena ini meriwayatkan hadis yang dilihat itu yang diriwayatkan, maka itu yang disampaikan. Maka ilmunya hadis datang namanya jam'un wa taufiq. Al jam'u wa taufiq. Kumpulkan dua hadis, ambil pengertiannya. Inilah tafaqquh. Apa kesimpulannya? Oh, untuk sujud boleh menggunakan dua cara. Cara dasar pertama menggunakan lutut turun, baru kemudian telapak tangan. Yang kedua, kalau lutut bermasalah silahkan gunakan telapak tangan, tidak harus tua. Jangan juga anak-anak muda ada sholat di Masjid Istiqlal, turun kemudian telapak tangannya, jamaah lihat, tua nih. Mungkin dia main bola, kena tackle dia cedera, lututnya bermasalah, turun pakai telapak tangan. Jadi pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh. Yang salah pakai kepala duluan. Masalah. Nah itu namanya fikih. Karena itu unta yang pertama ibil yang tidak punya beban, unta yang kedua ba'ir yang punya beban. Saya tanyalah ibu, Bu, unta itu berapa kakinya? Orang yang tak tahu unta bilangnya 4. Saya ngajar tafsir di Tripoli, anak-anak mahasiswa saya bawa ke kebun binatang. Nanti boleh praktekkan di sini. Yang pengajar di SD, di SMP, di pondok, baca tafsir tentang hewan-hewan dalam Al-Quran keluarkan, main kebun binatang, tanyakan pada pawang hewannya. Kenapa hewannya begini? Saya bagi 4 kelompok, ada kelompok unta, 2 kelompok kera, monyet. Yang ketiga kelompok gajah, keempat kelompok ular. Begitu selesai dipanggil dengan nama hewannya. Unta, datang. Paling gak enak monyet tuh. Yang menarik unta ketika ditanya pawangnya, ternyata kakinya 2. Berapa kakinya? Depan tangannya, yang 2 belakang kakinya. Tuh. Jadi kalau tidak ada beban, unta itu tidak ada beban, maka dia mendahulukan bagian depannya. Nah kita sebaliknya, lutut dahulukan. Tapi kalau dia punya beban tunggangan, maka dia tekuk lututnya dulu, baru kemudian telapaknya. Itu maksudnya. Kalau kita ngaji fikihnya sampai ke situ dalam kajian kita.
Bahasanya apa? Timbangannya apa? Pakai alfiahnya. Dari mulai awal sampai akhirnya 1002 bait. Gunakan kaidahnya. Oh ini pakai balaghah, apa bacanya? Ma'ani, bayan atau badi'ah? Ini pakai arud, dari 16 buhur dipakai yang mana buhurnya? Apakah tawil, apakah rajas, apakah madid dan sebagainya? Paham sejarahnya, apa asbabul wurudnya? Apa asbabun nuzulnya? Mengerti ini sempurna hukumnya. Nah, sekarang kita punya masalah, kadang-kadang ngaji tidak tuntas, yang paling celaka akhirnya saling mencela. Yang paling berbahaya, ini hadis Muslim, bahaya. Menghilangkan pahala. Awas nih yang ngaji Quran, ngaji sunnah, hati-hati nih. Menghilangkan pahala. Kalau ada orang belajar, bahkan beramal, setelah itu dia mencela orang lain, maka amal dari pelajaran dan pahalanya langsung ditransfer pada yang dicela itu. Namanya hadis muflis. Maaf, fokus. Kata Nabi, akan datang orang mengaku umatku. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Dia itu rajin salat di dunianya. Belajar dengan gurunya tentang tahajud, malamnya dia tahajud, nggak pernah putus. Cuma karena belajarnya nggak tuntas, dia mengatakan berkesimpulan cuman dia yang benar, cara orang lain salah. Apapun itu. Ingat, kalau Nabi isyaratkan demikian akan terjadi. Wasyamin, puasanya rajin, dalil puasa hafal. Tapi bukan hanya dipakai ibadah, dalil itu dikumpulkan untuk menyoal orang lain. Hanya untuk berselisih, hanya untuk mencela. Apa yang terjadi? Wasyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza, senangnya mencela. Wa kadzafa hadza, senangnya menuduh. Wa daraba hadza, ada yang bertengkar. Sekarang di konten kebanyakan bertengkar. Dulu orang ngaji mempererat silaturahim. Yang tidak kenal jadi kenal, yang musuhan jadi berkawan, jadi pelukan, jadi berkasih sayang. Kenapa sekarang sesama orang Islam punya dalil, punya ajaran, punya keyakinan, tapi digunakan untuk menyerang orang lain? Yang paling bahaya, wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Akan tiba satu masa, dor, habis korban, dan dengan bangga menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi begitu? Ingat ya, hati-hati nih, yang merencanakan, yang menyiapkan, yang melakukan, itu ancamannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Saya bermohon dan berdoa mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi seperti ini. Jadi waktu kejadian bom di Jalan Tamrin meledak itu, saya di Lampung. Jamaah langsung angkat tangan tanya, "Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah?" Saya tajam menatap, saya bilang, "Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Tapi akan ditemukan begitu. Kalau yang tadi bikin ketawa awal-awal itu muncul. Yang kedua itu kelihatan ada ilmunya, tapi bermasalah. Kan setelah paham Quran akhlak, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kalau ngaji Quran dapat ayat, paham dalil, yang pertama kali terjadi tazkiyatun nafas. Akhlaknya muncul, adabnya hadir. Adab itu yang mengantarkan kita pada keberkahan, dan itu yang menguatkan silaturahim. Sekarang kita kehilangan itu. Demi kedudukan, demi jabatan saling menjatuhkan. Demi usaha harta benda saling menyakiti. Nah, ini yang paling aneh, demi mengklaim ibadah jadi saling kemudian menyakiti. Itu masalah ilmu. Satu itu. Karena itu 4 kualifikasi. Imam Nawawi mengatakan wala yata'allamu, ini cari ulama, cari ulama. Cari di Banjarbaru, di Kalimantan Selatan, ngaji, cari 4 ulama tipikalnya begini, kata Imam Nawawi. Di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wala yata'allamu, dan kalau ada penuntut ilmu ingin belajar dengan benar, maka cari guru dengan 4 kualifikasi. Illa mimman takammalat ahliyatuhu, 1 pakar di bidangnya. Jadi kalau ingin ngaji tafsir, cari ahli tafsir, guru ahli tafsir. Hadis, cari tuan guru ahli hadis. Tidak semua ustadz menguasai semua hal. 2. Wa dhaharat diyanatuhu, tampak ketakwaannya. Kelihatan dia ibadahnya, kelihatan tilawah Qur'annya, rajin dengan zikirnya. 2. 3. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dia kenal risalahnya, dia cari ridha Allah, bukan mencari materi dunia.
Wala tamnun tastakfir. Dia siapkan dirinya untuk bukan untuk mencari dunia. Yang penting Allah ridha. Karena itulah ulama sering mengingatkan dan tolong doakan kami para ulama, para ustadz supaya lurus. Jamaah datang dari asar, dari siang, malam mencari akhirat. Masa ustadz dia cari dunia? Kan musibah. Seringkali perbedaan para ustadz bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan. Dunia. Hati-hati itu. Hati-hati. Popularitas, materi dunia, tantangan. Cari yang guru betul-betul ikhlas, yang tidak diukur dengan amplopnya, tidak diukur dengan transferannya. Saya paling tidak suka kalau ada undangan kemudian bertanya, berapa tarifnya Ustaz Adi? Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan Ustaz Adi sekian begini, itu pasti bukan bagian dari kami. Saya selalu mengatakan, kalau Anda dari daerah, dari manapun, saya tidak melihat siapa Anda, dari mana Anda berasal. Yang penting bagi saya sehat, waktunya ada, saya datang. Jadi ke Kalimantan ini bukan karena pilih-pilih. Kalau sehari datang 300 undangan, setahun cuma 365 hari, kita mesti atur. Saya tak melihat siapa yang mengundang, saya tak melihat di mana tempatnya mesti datang. Dan tidak perlu Anda iuran-iuran. Pemerintah daerah, kota madya, kalau mau ngundang-undang tak perlu nyiapkan anggaran. Kami berangkat bisa datang, kami datang. Lebih baik perhatikan masyarakat, ayomi masyarakat. Karena kami punya kontrak dengan Allah. Jaga nilai ibadah. Nah teman-teman cari, kalau ada orang-orang ulama demikian di Banjarbaru, jaga itu ulamanya, jaga keluarganya, jaga dengan doa, jaga dengan perhatian. Karena susah menemukan yang demikian. Yang keempat, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya mulia. Jadi kita dapat ilmunya, dapat agamanya, dapat ibadahnya, dapat akhlaknya. Itulah yang menjadikan keluar dari majlis ilmu akhlaknya mulia, bicaranya baik-baik, melihat orang dengan tatapan kasih sayang. Orang taubat tuh bukan karena ceramahnya, lihat wajahnya sudah ingat Allah. Ada orang lihat tetangga kan sudah ingat utang tuh. Jadi ada orang melihat, banyak dulu ulama itu yang datang ke majlis ilmu hanya untuk melihat sosok temannya, begitu melihat balik lagi. Kok Anda nggak teruskan? Saya cuma ingin lihat sosok yang mengingatkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi khusyuk ibadah. Nah, sulit menemukan yang demikian. Dan saya percepat, itu ilmu. Dua, ini sebagai nasihat saya, yang memilih jalur kedudukan, apapun itu bentuknya, pertama yang harus diingat itu adalah bekal untuk ibadah yang akan dihisab di hari kiamat. Kalau tahu itu adalah bekal ibadah, maka niatnya akan benar, caranya akan benar, dan tawakalnya akan benar. Kenapa? Karena akan tiba satu masa orang ingin mendapatkan kedudukan, bisa saling berebut untuk menyingkirkan, menyungkurkan, dan mengecilkan. Ada yang menzolimi. Yang penting bagaimana saya naik ke atas, yang lain saya tak peduli. Akan tiba masanya demikian, maka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan bagian itu, yang dia lihat ini adalah bagian ibadah saya yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Maka dari itulah Nabi mengajarkan beberapa sahabat untuk peka terhadap masyarakat yang memilih kedudukan. Semua Nabi itu gembala kambing. Apa hikmahnya? Saya baru tahu ketika saya naik ke atas bukit untuk melihat kambing. Ternyata kambing bunyinya berbeda-beda. Tahu bunyi kambing? Gimana bunyinya? Bukan, Bu. Saya masuk tuh ada 3 jenis embe. 3 jenis. Masuk embe. Yang agak tengah embe. Yang agak jauh embe. Oh, saya bilang kok ada 3. Saya pastikan lagi, dekati lagi. Oh, ternyata beda suaranya. Saya tanyalah kemudian sama yang merawat kambing, kenapa suara kambing ini beda-beda? Ustadz yang pertama ini saat lihat orang, karena biasa dia lihat kalau orang datang bawa makanan, ini menunjukkan dia lapar pengen makan. Yang kedua, kalau suara begini Ustadz, ini ada masalah pada perutnya atau pada tubuhnya, dia sedang merasakan sakit. Karena kalau datang dengan suara begitu, dia memberikan kode kepada perawatnya, sakit pengen dirawat. Yang paling kencang Ustadz, ini yang
Mungkin dia takut atau khawatir karena baru-baru tidak biasa lihat orang, ada suara ketakutan minta perlindungan dari induknya. Ternyata suara embikan kambing berbeda-beda ingin menunjukkan kepada penggembalanya perhatian sesuai kebutuhannya. Inilah hikmahnya kenapa semua nabi menggembala kambing, supaya tahu suara umatnya. Oh, jalan Banjarbaru depan rusak. Oh, yang di sana sembako belum datang. Oh, SPP kemahalan yang di situ. Maka dengan tahu keadaan umatnya dia belajar, dia niatkan untuk ibadah dan dia yakin akan dihisab. Hati-hati itu. Di antara pemimpin akan datang duluan dihisab di hari kiamat, dan itu dihisab berdasarkan umat yang dipimpinnya. Ada anggota terpilih DPR datang sowan ke tempat kami di Bekasi mengatakan, "Ustadz, mohon doakan. Alhamdulillah saya telah terpilih masuk ke Senayan." Saya bilang, "Berapa suara yang Anda dapatkan?" "Kurang lebih 100.000 Ustadz." "Nah, Anda akan dihisab dengan 100.000 orang itu." Langsung berubah, tadinya tegak jadi menunduk begini. Maka mari kita berdoa, ingat-ingat siapa yang memilih Anda, mana konstituennya, itulah setiap orang dihisab oleh Anda. Maka ketika seorang kaki anak penggembala tergelincir di Irak dan berteriak, "Wah Omar!" Umar langsung berkata, "Cepat, saya mendengar ada seorang anak tergelincir di Irak." Padahal Umar menjadi seorang khalifah berada di mana? Karena tahu ketika orang mengalami kesulitan dan ada di bawah naungannya, dia yang dihisab. Kalau Anda dipilih untuk mendapatkan harta, bukan ingin mengangkat status sosial kita, karena memang rizkinya sudah ditetapkan. Memang segitu. Jadi nggak usah terlalu bangga. Apalagi disusupi ria. Kenapa? Karena memang bekal ibadah kita lewat situ. Yang hartanya dilihat oleh kita kadang ini kekurangan, ternyata dia kelebihan ibadah dengan fisiknya. Karena dirasa kurang, dia banyak puasa, dia banyak tahajud, dia banyak baca Quran. Ini jangankan yang sunnah, fardu sering terlambat, cita-cita pengen surga Firdaus, nggak nyampe tenaganya, maka dikirimkan kelebihan harta supaya sedekah, supaya zakat, supaya infak, supaya berbagi. Jadi kalau Allah mengirimkan penambahan yang kita sebut bertambah harta, sebetulnya itu bekal yang Allah kirimkan supaya kita banyak beribadah lewat harta itu. Coba lihat-lihat pulang dari sini. Terakhir tenaga. Cukup nanti ambil perannya, istiqomah dengan itu, jaga sampai kita meninggal dunia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup dengan satu kisah nyata. Seorang kakek, satu daerah nyata, saya nggak perlu sebutkan. Kakek ini cuma mengambil yang keempat seperti Bilal tadi sanadnya. Maaf, beliau memilih merawat musola saja. Musolanya sederhana, tempatnya jauh dari tempat baik seperti kita sekarang, ada di daerah di desa walaupun suasananya kota. Tapi saking ikhlasnya beliau merawat musola ini, tiba-tiba datang seorang dari Qatar lewat ke situ dan mengatakan, "Saya ingin merenovasi musola ini, tapi yang merawat harus bapak ini." Pertanyaan saya, siapa yang mengantarkan orang itu dari Qatar jauh-jauh kok bisa ke daerah itu? Allah itu kalau sudah senang dengan niat kita, sudah ikhlas kita, sudah benar ibadah kita, Allah kirimkan penguat dan peyakin amalan kita mengantarkan pada husnul khatimah. Jadilah musola itu direnov, kakek itu merawatnya, beliau yang buka pintu, beliau yang ngepel, beliau yang melipat karpetnya, beliau adzan, beliau qomat, beliau imami. Kamis puasa, Senin Kamis puasa. Kamis puasa, sore ba'da asar, beliau tidur nunggu buka di masjid yang beliau jaga, musola yang beliau rawat, tiduran sambil zikir, merem-melek, merem-melek, merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan. Beliau diwafatkan di tempat yang beliau rawat, pada hari beliau berpuasa, di hari yang baik ketika amalan diangkat kepada Allah di hari Kamis. Bayangkan waktunya mulia, pekerjaannya sedang puasa, ada di musola yang dirawat, dan meninggalnya hanya merem-melek, merem-melek, meninggal, selesai. Husnul khatimah. Antum saya lihat sebagian sudah merem-melek, merem-melek tuh ya. Tapi nggak tahu bekal kita bagaimana ini. Tolong yang punya kedudukan dipakai pada yang baik-baiknya, karena akan dihisab. Ya,
Kalau nanti sedang bikin kebijakan, tiba-tiba ada makelar datang, Bu, Pak, kalau nanti proyek saya lewat begini, fee-nya 5 miliar. Tolong katakan, maaf, jari saya dipakai tahiyat dalam sholat, tidak akan pernah saya gunakan untuk maksiat. Jari tahiyat malu dipakai sholat, telunjuk begini, terus ini digunakan untuk tanda tangan maksiat, apa nggak malu? Habis maksiat sholat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat, kata malaikat. Habis maksiat dipakai sholat. Ada tawaran maksiat, katakan ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai untuk maksiat. Dia balik lagi, setannya tambah pangkat yang tinggi, balik katakan, Bu, Pak, fee-nya nambah 50 miliar. Kan sudah saya bilang tadi. Tunggu, saya istikharah dulu. Tidak ada maksiat yang diistikharahkan. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Jaga kondusivitas, rukun semuanya. Toh kita meninggal juga. Musuh kita satu sudah banyak, setan. Cita-cita pengen ke surga. Tadi saya di Batu Licin tanya jamaah pada Jumat. Ini saya tanya lagi nih sama jamaah sekarang. Siapa yang pengen ke surga angkat tangan? Dah, turun. Yang pengen surga Firdaus angkat tangan. Bersama Nabi. Dah, turun. Siapa yang nggak punya salah? Siapa yang kesalahannya satu saja? Siapa yang salahnya banyak? Oh, ya. Ini saya kasih tahu nih. Nabi Adam keluar dari surga, salahnya berapa? Satu. Makan buah terlarang, keluar dari surga. Salah satu, keluar dari surga. Antum tadi ngaku banyak pengen masuk. Maka dari itu jangan nambah musuh lagi, jalin silaturahim, ya. Tertib, kondusif, sayangi, kuatkan. TNI, Polri bantu, Banser dengan Kokam, akur, rukun, ormas-ormas kompak, ya. Kalau suasana apapun, mau pilkada, mau politik, mau apa, jangan saling menggunakan kekuatan untuk menyakiti, menjatuhkan, karena kekuatan itu di tangan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tak akan jadi. Kalau Allah berkehendak, kalau dia baik, kebaikannya untuk masyarakat. Kalau kurang baik, ditampakkan yang kurang baik untuk diperbaiki. Kalau ada orang dititipkan harta, gunakan untuk berbagi dalam keadaan yang baik. Cukup jaga itu sampai kita meninggal. Jangan tambah banyak masalah. Dalil gunakan untuk ibadah. Tahan lisan kita sampai ke ujung kaki kita. Insya Allah selamat dan mudah-mudahan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabul di malam hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan doa, nanti insya Allah saya lewat sahabat kami nanti Pak Mu'ti, saya titipkan ke Yayasan Halabi Abu Lisa. Siapa yang mau jadi ahli Quran ini? Nanti begini. Nanti saya titipkan buku untuk menghafal praktis Al-Quran. Namanya At-Taisir, menghafal Quran 30 juz 30 hari. Bukan juz 30 juz. Nanti ada cara pelatihannya. Nanti kami berikan dan tidak boleh itu dibeli. Pak Mu'ti, Bu Lisa mau punya apapun, tidak boleh beli. Karena memang itu kami wakafkan betul. Kami tak cari uang dari itu. Wakaf dibagikan. Nanti insya Allah kami siapkan 3.000. 3.000 ini satu paket 3 buku. Jadi 3.000 itu artinya ada 9.000 buku. Nanti ada pelajarannya. Kalau nanti ada waktu bisa disusun, kami kirimkan pengajar ke sini. Insya Allah bisa diajarkan 30 hari 30 juz. Kemarin ada rekor 17 hari 30 juz. Ada yang 24 hari, ada yang 25 hari. Ini saya kasih rahasia ya, tapi ini diantara kita saja. Ini live ya. Ya sudah, tawakal aja lah. Kalau Anda tidak mulai, Anda tertinggal. Kami ada kelas khusus. Maaf yang ibu, akhwat, saudariku maaf. Saya mengamati kenapa ada perempuan yang beraktivitas malam. Saya minta beberapa santri saya, coba bisa ditelusuri. Bismillah, ikhlas, tanya. Kebutuhannya apa? Ikhtiar penuhi. Maka ditanya, berapa kebutuhannya sebulan? Sekian. Tinggalkan kegiatan ini, asal mau ngaji saja. Kalau mau beraktivitas cuma ngaji.
Kalau mau packing madu silahkan. Maka apa yang terjadi? Ditinggalkan oleh orang-orang ini kegiatan itu. Beliau ngaji, didampingi. Sekarang yang tadinya perempuan keluyuran malam hari, sekarang ada yang sudah khatam 5 juz Al-Quran. Ada yang sudah ngajar di sekolah Quran dari yang tidak kenal Quran. Dan demi Allah saya katakan, begitu sudah dapat dengan Quran, semua jadi berubah, jadi baik. Karena memang berkahnya begitu. Quran turun di malam hari jadi Lailatul Qadar, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, dibawa Jibril Sayyidul Malaika, dapat ke Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, turun di Mekah Mubarakah, turun di Madinah Munawwarah. Siapa yang punya Quran dalam dirinya pasti berkah hidupnya. Anak yang hafal Quran, ibu bapaknya pasti mulia itu. Kami pernah pimpin jamaah khusus undangan Saudi Arabia untuk haji. Kami dipilih Amirul Hajj 2018. Saya tak tahu siapa yang berangkat, ternyata ahli Quran. Yang hafal anak kecil, yang berangkat ibunya, ayah meninggal dapat cahaya, gurunya berangkat, musyrifnya berangkat, satu anak yang hafal yang ikut banyak. Pokoknya kalau anaknya sudah dekat dengan Quran, walaupun orang tuanya belum hafal, itu berkah insyaallah. Ya, saya sayang dengan Anda semua. Nanti insyaallah kami titipkan supaya ada perubahan. Saya ingin begitu datang ke sini lagi, ternyata wajah-wajah yang dilihat ini, alhamdulillah insyaallah ini sudah 10 juz. Ini 20 juz, ya. Itu 30 juz. Ini juz 30. Saya misal gitu ya. Alhamdulillah, nanti kita siapkan ya. Dan mari kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Saya izin untuk duduk. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya rabb kama 'allamtana an nahmadaka. ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, di malam hari ini kami memuji-Mu dan bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Walau dalam hidup ini kami masih sedikit sekali mensyukuri semua nikmat-nikmat itu. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafal amin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Rasulullah dengan kerinduan untuk meneladani beliau, mengikuti jejak kehidupan beliau, dan saat kembali wafat bisa berjumpa dengan beliau. Rabbana inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon segenap kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli masta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segenap keburukan yang pernah diperlindungkan oleh Rasul muliamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan satu jamaah pun datang ke tempat ini untuk belajar bila ia membawa dosa kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya ya arhamar rahim. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang datang di majlis malam ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang kesulitan di antara kami, dengan keikhlasan ia mengaji malam hari ini, maka hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ya arhamar rahimin, alif baina qulubina lilattahid biridhaka ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, lembutkan hati kami di malam hari ini untuk dapat merajut silaturahim di antara kami, memupuk ukhuwah, menghilangkan adawah. Tubna ilaika taubatan nasuha, wa'fu anna an khati'atina, wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat hadir di majlis ini, sekitaran masjid ini, mohon sadarkan ya Allah, sentuh hatinya supaya ia mau bertobat sebelum ia wafat ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon sucikan dan bersihkan hati kami dari berbagai penyakit hati yang mengotorinya. Jauhkan kami dari sifat iri hati, sifat dendam, sifat dengki, sikap takabur.
Bersihkan hati kami ya Allah seperti Engkau bersihkan hati-hati orang soleh sebelum kami. Allahumma ihfadh hadhil bilad wa hadhil madinah hadhil qarya wa khasatan fi Banjarbaru wa Kalimantan Janubiyah wa Indonesia amatan. Ya Allah, mohon jaga negeri yang kami cintai, Indonesia. Berkahi negeri kami ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, satukan masyarakatnya dalam kebaikan. Jaga Kalimantan Selatan ya Allah, jaga Banjarbaru ini ya Allah. Jangan biarkan ada satu tapak di daerah ini berlangsung maksiat di dalamnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdi wahfad umara'aha liyahtadu ilaika liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin, calon-calon pemimpin. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka mengemban amanah dan meringankan hisab mereka di hari kiamat. Kami mencintai mereka ya Allah. Allahumma jadikan ya Allah di negeri kami yang berkasih sayang antara rakyat dengan pemimpinnya. Jauhkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam kebaikan. Allahumma hafad ya Allah kula ulmana min TNI wa Polri kullu man yusyarik fihi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jaga dan berkahi prajurit-prajurit kami, anggota kami di TNI, di Polri, kompakkan mereka. Jauhkan dari orang-orang yang hendak mengadu domba mereka. Kuatkan mereka untuk menjaga negeri kami dalam kebaikan. Allahumma sadarkan siapapun bahwa mereka akan dihisab ya Arhamar Rahimin. Allahumma ihfadh ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, kami mohon ya Rabb, jaga para ulama kami, para guru kami ya Allah, para ustadz kami, habib kami. Jauhkan dari perpecahan ya Allah. Jaga mereka dari pengadu domba ya Arhamar Rahimin. Berikan kekuatan agar ikhlas mencerahkan umat. Jauhkan dari godaan-godaan dunia. Allahumma ya khairan nasirin. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin, fi Gaza ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik wa mautahum syuhada. Ya Allah, kami mohon dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, mohon jaga, lindungi dan berikan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina. Allahumma ya Allah, Allahumma afu anna waghfir lana dhunubana an dha'fina fi nusrati ikhwanina fi Palestin. Ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat karena kelemahan dan ketidakmampuan kami menolong saudara-saudara kami di Palestina. Saat mereka teraniaya, kami malah sibuk bertengkar, saling menyalahkan, kadang mencaci maki. Ampuni kami ya Allah. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ilaik. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami agar kami bisa meningkat ibadah dan lebih dekat kepadamu. Waj'al hayatana hayatan tayyibah wa wafatana husnul khatimah. Ya Allah, jika memang masih ada hari esok untuk kami berkehidupan, mohon berkahi dan jadikan esok kami lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan bila pun kami mesti wafat di malam ini, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqauli ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Fa'ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jangan biarkan kami wafat kecuali kami mampu mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Aku telah siapkan surga untukmu, cepat pulang kau menjadi hambaku. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Lam narahu fil haya wala fil manam. Allahumma ya arhamar rahimin la tudayyi' dumu'ana ya Allah. Rizqna ni'matan lil liqa ma'al habibil mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata kami di malam hari ini. Berikan kami kesempatan saat pulang menghadap kepadamu untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan berikan kami teman hidup yang baik ya Allah untuk mencontoh para nabi, orang-orang saleh, orang-orang jujur, orang-orang benar di jalanmu.
Lindungi kami sampai kami wafat kembali kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Qur'an. Jadikan Quran sebagai teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, syafaat bagi kami di akhirat ya arhamar rahimin. Waj'al walidina mubarakin, ya Allah, berkahi orang tua kami. Bila telah wafat, jadikan perilaku kami menjadi amal saleh menerangi kubur mereka. Bila hadir bersama kami, beri kesempatan membahagiakan mereka. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami para ayah dan ibu. Ampuni kami ya Allah para orang tua. Jika memang anak jauh darimu bermaksiat karena kami tidak peduli dengan mereka. Allahumma ighfir ummahat wal aba wal aulad wal aila ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah kulla amalina jariyatan fi sabilik. Ya Allah, jadikan seluruh amal di malam hari ini amal jariyah. Ikhlaskan semua yang berniat untuk ibadah di malam hari ini ya Allah. Jauhkan dari kepentingan-kepentingan dunia. Berkahi tempat ini ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi siapapun yang datang ke sini dalam hikmah kebaikan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, karena